Selamat malam saudara, selamat datang di Dua Arah. Pemilih milenial adalah kunci kemenangan. Kenapa begitu? Karena 40% dari jumlah DPT di pemilu kali ini adalah kelompok pemilih milenial. Itu dia kenapa ketika menguasai kelompok milenial ini sama dengan menguasai hampir setengah arena pertandingan. Tak heran kenapa para pemilih milenial ini begitu diperebutkan. Dua Arah malam ini membahas mengenai memikat hati pemilih milenial. Saya Liviana Charlisa bersama Anda. Pemilihan presiden kurang dari 1 bulan. Masa kampanye pun memasuki masa yang menentukan. Berbagai pertemuan digelar hingga berbagai lapisan masyarakat, dari ibu kota sampai ke penjuru negeri. Semata memastikan kemana suara rakyat kelak diberi. Melalui visi, misi, dan program aksi, kedua kubu berlomba meraih dukungan. Tak hanya mengandalkan basis pendukung yang sudah ada, tapi juga menyasar masyarakat yang belum menentukan pilihan, terutama kalangan milenial dan pemilih pemula. Bahkan jauh-jauh hari, saling klaim unggul atas suara kalangan muda dan milenial telah terdengar dari kedua kubu. Nah, kita lihat bahwa dari hasil survei, rata-rata milenial usia 17-40 tahun, kecenderungannya itu lebih banyak memilih pasangan 01 daripada pasangan 02. Artinya apa? Animo teman-teman muda ini lebih melihat bahwa kinerja Pak Jokowi selama ini lebih menjanjikan, dan untuk kedepannya harapan itu ada untuk kemudian mereka bisa menentukan pilihannya kepada pasangan 01. Saya yakin mereka juga semakin hari semakin melihat bagaimana peluang ke depan, bagaimana apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat. Jadi saya kira kalau kami sangat yakin Prabowo Sandi bahwa kaum milenial, kalangan muda, generasi Z itu akan semakin banyak mendukung itu ke Prabowo Sandi. Lantas, mampukah para paslon menarik hati pemilih pemula di sisa masa kampanye? Dan adakah strategi khusus guna mendulang suara milenial di Pilpres nanti? Memikat hati pemilih milenial, kita bahas 1 jam ke depan di Dua Arah. Sejumlah narasumber telah hadir, kita sapa satu persatu. Mulai dari Dede Prayudi, juru bicara TKN Jokowi Maruf. Selamat malam. Selanjutnya kita sapa Eriko Sotarduga, Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Adik-adik maupun pemirsa yang ada di rumah. Kita sapa selanjutnya Mardani Alisera, Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan selanjutnya kita sapa Valdo Maldini, juru bicara BPN Prabowo Sandi. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Anda dengarkan tepuk tangan yang begitu meriah di studio Dua Arah ini karena kehadiran teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran. Tepuk tangan untuk kalian semua. Saudara, tak hanya kami yang ada di studio Dua Arah, saya juga akan mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di Twitter kami @kompas.tv ataupun di interaktif kami di kompas.tv/interaktif. Ada pertanyaan di sana. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kedua kubu yang saling klaim merebut suara milenial? Berikan pendapatmu, dan nanti ini akan jadi pertanyaan untuk semua narasumber kita pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saudara, KPU merilis data pemilih milenial berdasarkan golongan usia. Saling klaim terjadi. Kalau saya bacakan, ini jubir TKN Aceh Hasan mengklaim Ma'ruf mampu gait pemilih muda karena lebih visioner. Kita lihat lebih lengkap, ini dia. Soal pemilih muda, survei ini kan dilakukan sebelum debat ketiga. Mungkin mereka belum melihat debat Pak Kiai Ma'ruf Amin yang justru lebih visioner dibandingkan dengan Sandi. Ini kata Aceh Hasan. Tapi nggak cuma Aceh Hasan, kita baca selanjutnya. Ini kata Sufmi Dasko Ahmad. Katanya antara lain kita hitung bahwa suara milenial itu cukup signifikan. Sementara Sandiaga Uno ini kan sudah mewakili milenial. Selain itu di kalangan pengusaha-pengusaha muda itu juga Sandi juga terkenal karena dia kan juga mantan ketua HIPMI kan.
Dan kita lihat kalau ceruk suara milenial seperti apa sih berdasarkan usia? Kita lihat ini dia. Pemilih milenial berdasarkan kelompok usia di 20 tahun ada 17,5 juta, di 21 sampai 30 tahun ada 42,8 juta, 31 sampai 40 tahun 43,4 juta, 41 sampai 50 tahun 37,5 juta, 51 sampai 60 tahun 26,8 juta dan di bawah 60 tahun ada 22,6 juta. Tepuk tangan dulu sebelum kita mulai. Pertanyaan pertama saya untuk Bang Eriko. Jadi sudah seyakin apa TKN Jokowi Ma'ruf tepatnya sudah menguasai para pemilih milenial? Ya, begini Mbak Livi, kalau kita melihat memang untuk adik-adik di sini dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah, ini kan sebenarnya proses demokrasi yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan kalau kita sebut sebenarnya saya meyakini juga dengan mitra kompetitor kita bahwa ini adalah pesta demokrasi seperti itu. Nah kalau pesta demokrasi itu kan tidak hanya dibatasi oleh umur, tapi semua insan yang ada di Indonesia ini juga ingin merasakan bagaimana namanya demokrasi, terutama bagi yang muda-muda. Oke. Nah kalau kita berbicara jujur Mbak Livi, dari data-data yang ada ini, dari survei, memang pasangan 01 dari hasil survei di kalangan milenial memang lebih unggul. Coba boleh dilihat dari hasil surveinya. Sekali lagi kalau kita meyakini atau bisa melihat bahwa mempercayai bahwa metodologi survei itu baik. Kenapa begitu? Walaupun dari kami tentunya ingin bahwa semua hasil survei itu harus dipublish ya, mengenai siapa yang mendanai itu juga penting begitu. Kenapa seperti itu? Sebenarnya simpel saja. Bahwa kalangan generasi muda seperti adik-adik kita yang ada di sini, kalangan milenial, sangat realistis. Sangat memahami bagaimana mau mengetahui dari calon-calonnya. Mereka melihat dari track record, kemudian mereka melihat juga apa yang dikerjakan selama ini. Nah, kemudian juga apakah seseorang calon pemimpinnya memiliki harapan untuk para generasi milenial. Karena generasi milenial nanti mempunyai tantangan yang jauh lebih besar, lebih berat, apalagi dalam proses-proses digitalisasi ini. Jangan salah Mbak Livi bahwa nanti ke depan ini juga seperti bank, tidak ada lagi yang namanya teller, tidak ada lagi yang namanya semua otomatisasi. Kalau kita lihat sekarang ya semakin kurang kesempatan-kesempatan. Nah, generasi milenial melihat nih, apakah seseorang yang mau memimpin Indonesia ke depan nih sesuai dengan harapan mereka. Bukan karena melihat hanya soal usia. Bisa saja usia muda, tetapi kan dilihat juga apakah seperti ini yang kami harapkan. Nah ini yang kita lihat bahwa pasangan 01 ini artinya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf ini memang memenuhi ekspektasi. Tepuk tangan dulu dong. Tetapi sekali lagi masih ada waktu ya. Jadi pede banget ya sudah menguasai suara milenial. Ya alhamdulillah kita bukan mau artinya dengan segala kerendahan hati itu yang ada di dalam data-data. Oke, saya lempar ke Bang Mardhani. Bener nggak tuh kalau sebelah udah nguasain milenial? Gimana tuh 40% loh? Monggo aja kan, boleh kan klaim kan. Tapi kami memahami milenial dibagi dua ya, ada early milenial. Oke. Katakan 17 sampai 25, 25 sampai 35 atau 40, 35 lah. Itu mature milenial yang udah matang. Yang early milenial mostly kebanyakan pengennya pekerjaan, nyari kerja atau entrepreneurship, tapi yang mature milenial dia ke karir. Dan kami di BPN punya dua track record yang sama ya. Bagi yang early millennial kita jelaskan bukan cuma konsep bagaimana memilih jurusan, memilih karir, tetapi juga dengan rumah satu pintu untuk kerja angkatan muda. Sandi udah menjelaskan, ayo sekali masuk insya Allah penelusuran bakatnya dijelaskan. Makanya kita menghilangkan UN biar orang tuh bukan dinilai dari seragamnya, tapi every single person is a unique person. Mereka masing-masing mungkin cocoknya jadi musisi, mungkin cocoknya jadi entrepreneur, mungkin cocoknya jadi psikolog, mungkin cocoknya jadi pemain bola. Nah dari situ nanti ternyata milenial tuh sangat terbuka. Walaupun kami tetap menyadari milenialnya agak beda sama mereka yang non milenial. Milenial sama politik seperti masih malu-malu kucing. Yes, mereka jadi masih apatis. mereka emang urusannya apa dengan saya? Nah karena itu Sandi termasuk yang kemarin di Sragen luar biasa, ikut catwalk, ikut dancing, ikut macam-macam, jadi pecah banget. Kami yakin milenial sangat terwakili dengan Sandi. Oke, jadi kalau menurut Anda Sandi itu milenial banget. Tapi kalau yang sebelah bilang kan umur nggak ngaruh. Kalau
katakan gini, menguasai ceruk pemilih milenial tuh nggak cuma berdasarkan umur, tapi juga jiwa mudanya, tapi juga programnya, begitu ya? Gimana tuh? Tambahan, Sandi dari dulu memang suka lari. Sandi dari dulu memang suka entrepreneurship. Oke. Sandi dari dulu memang suka kepada program charity. Yang itu sekarang kalau dilihat tren anak muda itu, mereka ingin eksis dengan perkara-perkara yang tadi. Grup-grup lari itu sampai ikut maraton di New York, di Tokyo. Sandi udah biasa, sehingga bukan cuma Sandi memang secara umur milenial, tetapi way of life as a millennial, Sandi lakukan itu. Nggak cuma secara umur, tepuk tangan dulu dong, tapi juga gaya hidupnya juga milenial banget. Itu kenapa BPN yakin banget milenial itu sudah di tangan. Kang Uki. Siap. Begini ya, kebetulan saya early milenial, usia saya 34 tahun. Jadi saya ada sepakat dan tidak sepakatnya dengan Pak Mardhani. Kenapa Generasi begitu? Z ya. Generasi Z ya. Saya milenial X, Y. Milenial itu Y. Ya, jadi begini, yang pertama milenial itu kan kritis ya. Milenial itu kritis, artinya milenial itu nggak cuman sembarang melihat simbol-simbol tertentu, lalu melabeli si simbol itu seolah-olah sudah mewakili dirinya gitu. Dan kalau kita mau jujur, Pak Sandi juga bukan seorang milenial gitu, hanya bergaya supaya fit in dengan selera milenial. Nah, yang kedua yang ingin saya garis bawahi, cara komunikasi. Milenial itu punya karakter begini, kalau lu mau gue ikutin, lu pakai bahasa gue lah, pakai gestur gue, sukain apa yang gue sukain, jangan lakukan apa yang bikin gue ilfil. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah itu ada lagi apa, concernnya milenial ini terpenuhin apa enggak. Kalau gaya komunikasi, saya atau kami di TKN itu yakin sekali Pak Jokowi itu mewakili sekali gaya milenial yang tidak dibuat-buat. Artinya apa, Pak Jokowi itu pakai sneakers, olahraga, emang doyannya itu musik metal ini Yang orang. sebelah kan gitu. juga olahraga. Ya, nah tapi ini doyannya musik metal. Dan itu bukan sesuatu yang datangnya hanya ketika menjelang pemilu gitu. Nah, itu soal gaya komunikasi. Lalu yang kedua adalah soal concern. Soal concern milenial juga tahulah. Dengan Pak Jokowi yang kemarin, Pak Jokowi JK, concern milenial itu kan ada dua. Yang satu dunia formal, yang satu lagi dunia non formal. Dunia formal ini kaitannya dengan ketenaga kerjaan ya Mbak Silvi. Terkait dengan ketenaga kerjaan, pengangguran di Indonesia itu sudah berkurang 530.000 ya. Di tengah-tengah meningkatnya angkatan kerja 2 juta per tahun. Dan milenial itu adalah orang yang paling diuntungkan. Gitu ya. Terkait dunia non formal, ini milenial ini kan sukanya nongkrong ya. Anak-anak muda tuh doyannya nongkrong. Jadi hidupnya tuh nggak cuman kuliah. Pasti teman-teman nggak cuman kuliah aja kan. Pasti habis kuliah nongkrong. Nah, nongkrongnya anak muda ini kalau nggak disalurkan ke hal yang positif, nggak difasilitasin, maka dia akan menjadi energi negatif. Maka dari itu Pak Jokowi menyediakan yang namanya Badan Ekonomi Kreatif. Gitu. Nah, ini dari yang sekarang ke belakang. Kedepannya apa? Kemarin seorang abah kita, Kiai kita, Kiai Ma'ruf Amin sudah mengatakan, anak-anakku, kalian jangan takut untuk bermimpi. Mereka yang masih sekolah, dijadikanlah SMK-SMK ini sebagai SMK-SMK yang siap serap. Caranya bagaimana? Persebarannya, bidang studinya, bahkan kurikulumnya itu disesuaikan dan melibatkan industri dan UMKM setempat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KIP kuliah. Jadi anak-anakku, kalian yang ingin kuliah tapi tidak ada biaya, jangan khawatir. Jadi menurut Anda gini, ada yang membiayai. Jadi menurut Anda gini, apa yang dilakukan TKN Jokowi Ma'ruf ini milenialnya natural karena semua programnya juga memang ditujukan untuk para milenial. Betul. Jadi baik itu gaya komunikasi maupun concernnya para milenial itu terjawab, baik itu sekarang dan ke belakang maupun sekarang dan ke depan. Memang itu nggak dilakukan Prabowo Sandi? Iya. Sebenarnya sih kalau kami melihat milenial juga bukan anak-anak yang mohon maaf ya bisa dikibulin. Karena mereka justru berpikir ketika kartu prakerja misalnya dikeluarkan, berarti Pak Jokowi mengakui ada pengangguran yang belum beres. Ketika kartu sembako dikeluarkan misalnya, berarti harga sembako memang mahal. Mereka juga bisa nanya apa bedanya kartu sembako sama cashback yang dilakukan oleh minimarket gitu loh. Jadi anak muda sekarang dia justru butuh yang namanya jaminan, garansi. Semua statement-statement, semua janji-janji, semua program jangan sampai kebablasan. Apa jaminannya untuk Pak Jokowi yang telah bekerja 5 tahun, misalnya yang nyapres lagi sekarang, apa jaminan semua program-programnya tercapai? Janji tanpa menteri yang dari partai politik. Tuh,
Ya, mereka tuh ngecek semua statement yang disampaikan di debat, ya, langsung dikulitin semuanya. Nah, jadi menurut kami Prabowo hadir dengan jaminan itu. Beliau ketua partai politik. Tidak ada kepentingan partai politik atau kepentingan calon presiden atau presiden nanti disetir sama ketua partai politik. Akan terjadi versus gitu loh antar capres atau presiden terpilih dan ketua partai politik pengusungnya. Oke lah misalnya kayak PSI, die hardnya Pak Jokowi misalnya kan. Yang lain tentu ini akan jadi sebuah itu yang transaksional. Program-program yang dijanjikan itu apakah ada garantinya Pak Prabowo dia punya Gerindra? Oke, sekarang pertanyaan saya gini. Tepuk tangan dulu untuk Valdo Maldini. Prabowo Sandi punya istilahnya Garanti. pelatihan. Anda mengatakan itu garansi untuk para kaum milenial yang baru lepas sekolah sebelum masuk ke dunia kerja, yang sebelah punya kartu prakerja. Menurut Anda lebih efektif mana untuk para mahasiswa katakanlah atau mereka pelajar yang baru lulus sebelum mereka bekerja? Nanti kita bahas usai jeda di dua.